Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabat-sahabat Cik Raden dimanapun kalian berada ya. Yang pasti salam rahayu, salam sehat, salam sejahtera, salam santun, salam budaya tanpa terkecuali. Baik di dalam menjalankan di bulan suci Ramadan maupun yang beraktivitas, dan sekalipun dalam perjalanan Cik Raden doakan semua tanpa terkecuali, bahkan Cik Raden mendoakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalian selalu yang namanya diberikan rahmat atas keridhaan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian, yang menjadikan suatu niat baik kalian untuk beribadah dengan tulus, ikhlas, bukan mengharap sesuatu, tapi itu adalah suatu tujuan pengabdian kita kepada Allah. Di situ kita menyerahkan diri atas segala rasa syukur, nikmat yang diberikan. Saya mengharapkan kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan semuanya itu selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat-sahabat, jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu. Apabila kalian sudah subscribe, mudah-mudahan kalian apa yang menjadikan suatu niat baik kalian, karena saya di sini bukan siapa-siapa ya. Saya di sini berdiri, saya di sini hadir, semuanya itu atas dukungan kalian semua. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa. Maka dari itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan mungkin dengan adanya walaupun sebegitu banyak sekarang ini ancaman-ancaman yang sangat luar biasa Cik Raden hadapi, yang Cik Raden rasakan, mudah-mudahan ini menjadikan suatu cambukan bagi Cik Raden untuk mawas diri, untuk lebih hati-hati lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang setiap kita berhadapan sama manusia ini, rambut sama hitam, secara jelas hati tidak bisa kita tahu ya. Lautan dalam bisa kita jajaki, tapi hati orang belum tentu kita akan bisa tahu. Tapi insya Allah dengan adanya niat tulus atas keyakinan yang kita miliki, yang ada rasa, segala rasa, rahasia di balik rahasia. Di dalam kolbu kita selalu tertanamkan sifat-sifat yang namanya welas dan asih, kasih dan sayang, sehingga benar-benar terciptakan yang namanya kehidupan baik dalam lingkungan rumah tangga, tetangga, keluarga, semuanya itu ada bimbingan, ada tuntunan, ada arahan untuk kita menuju yang namanya kita kembali kepada Allah, sehingga kita bisa yang disebut, bahkan kita dikatakan hidup sebenarnya hidup. Oleh karena itu sahabat-sahabat, karena Cik Raden sekarang ini ancaman demi ancaman benar-benar luar biasa yang Cik Raden hadapi, bahkan sampai dalam informasi secara dalam perjalanan begitu saya dengarkan dari sahabat-sahabat Cik Raden, banyak sekali ancaman-ancaman yang sangat luar biasa. Tak masalah, yang jelas segala sesuatu itu apabila kita hadapi dengan ketenangan, dengan kepala dingin, kita hadapi dengan lemah lembut, kita hadapi dengan segala sesuatu persoalan itu dengan penuh kesadaran, saya yakin akan ada petunjuk, akan ada cara
untuk selangkah demi langkah, untuk melangkah demi segala tujuan itu akan tercipta, bahwa segala sesuatu itu adalah niat daripada yang ada diri kita, benar-benar tertanamkan rasa keyakinan adanya kita hidup karena ada yang menghidupkan, adanya kita bergerak, ada yang menggerakkan, ada yang membuat suatu kelebihan keistimewaan itu, itulah suatu anugerah, rezeki yang tidak bisa kita duga-duga, ya. Rezeki itu bukan hanya dengan harta kita mendapatkannya, bukan hanya sebatas bahasanya kita diberi, tapi bagaimana caranya. Disitulah tertanamkan sifat rasa kesadaran. Jarang sekali manusia itu akan sadar. Hanya saja orang itu kadang-kadang apalagi mau berintrospeksi diri, apalagi mau bercermin untuk mengetahui siapa diri. Karena diri adalah salah satu tujuan utama untuk menemukan yang namanya jati diri. Apabila kita sudah menemukan siapa diri kita, jati diri kita, disitulah kita tidak ada yang namanya was-was. Karena jelas di situ Allah selalu mengatakan di dalam Al-Quran, awaludin ma'rifatullah, ya. Jadi saya bukannya orang hebat, tapi secara dalam cerminan Cik Raden rasakan, di mana kata awaludin ma'rifatullah itu awalnya agama adalah mengenal Allah, ya. Bagaimana kita mau kenal dengan diri kita sendiri? Bagaimana kita mau kenal yang namanya Allah, ya? Apalagi dengan perjalanan kita di bulan puasa ini sangat besar hikmahnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan sampai kita katanya, jangan sampai menurutnya, jangan sampai kita mendengarkan ceritanya. Yang lebih bagus secara prinsip Sayyidina Ali yang dikatakan prinsip secara dalam hidup demi kehidupan, secara dari situ dirangkum, dijelaskan. Guru sejati, guru yang paling berharga adalah pengalaman. Artinya dengan pengalaman, dengan sebanyak kita mendapatkan pengetahuan, pengalaman itu pengetahuan, ya. Kalau bahasa secara dalam logisnya, keilmuan. Apabila kita selalu banyak mendapatkan keilmuan, pengalaman yang kita dapat, dimanapun, dengan siapapun, terutama dengan lingkupan alam, baik dari lingkar tiga, lautan, daratan, dan udara. Artinya di situ bersinergi sama kita. Bukan hanya sebatas bahasanya ikro, ikro, ikro. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, ikro, ikro, ikro katanya. Baca, bahasanya bacalah, bacalah. Jadi bacalah itu bacalah maksud dan tujuannya. Baca isi dunia ini, baca manusia ini, baca alam semesta ini, ya, baca kehidupan kita. Nah, memang Cik Raden rasakan dengan bertubi-tubinya ancaman-ancaman, begitu dahsyatnya hantaman-hantaman, cobaan demi cobaan, mau tak mau segala sesuatu itu Cik Raden hadapi dengan kepala dingin. Apa yang dihadapin kepala dingin kau? Hah? Astagfirullahaladzim. Ngajar kau. Kepala dingin di mana? Kepala panas sahabat ya. Saya ini terganggu terus kalau selalu ada live streaming. Makanya saya ini maunya tinggalnya khusus di kamar khusus, ya. Jadi nggak mau diganggu, maksudnya kalau live streaming. Jadi kita enak lagi berbicara, kita enak lagi berinteraksi, dengan sedikit banyak berbagi pengalaman, cerita dengan perjalanan kehidupan. Datang lagi ini curut got. Iya, maksud dan tujuannya saya nggak tahu, nggak puas-puasnya. Mungkin ya kalau bawa berita bahasanya yang indah-indah, mungkin pas suasana kita di bulan suci Ramadan ini mungkin enak, ya. Memang betul, saya bawa berita yang indah. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Akan segera datang, ya, yang namanya Mat Barong. Oh, akan menemui kau. Oh, ya. Rupanya dari waktu ke waktu, hari ke hari, selalu, ya, yang namanya Prabu ini membawa berita
menyampaikan bahasanya ada suatu secara dalam bahasanya diagungkan selama ini yang disebut namanya Mat Barong. Ya, memang dia saya agung-agungkan Oh, karena dia begitu. sakti mandraguna. Sakti mandraguna, hebat, Hebat dia. tiada tanding. Dia ada tanding, dia akan membantu Prabu untuk menumpas kalian. Menumpas. Ya. Dengan tujuan bahasanya ketika kalian sudah merasanya puas untuk bahasanya, untuk membasmi kami, melenyapkan kami, saya pribadi dengan ancaman kau selama ini. Jadi kau merasa sudah benar-benar puas itu Prabu. Saya sudah puas. Ya, sudah meresahkan kalian. Oh, begitu. Saya padahal di sini sedikit tadinya mau tausiah kalau bahasanya ya itu tadi ya. Saya memang tidak bisa seperti orang-orang di masjid-masjid itu ya. Tapi saya bisa sedikit banyaknya walaupun saya hidup di hutan. Dengan peribahasa dan kata-kata yang saya sampaikan itu sedikitnya kalian bisa ambil. Itu ambillah Pak Suci Raden yang baik saja, artinya yang positif. Yang tidak baik jangan kalian ambil. Contohnya ini ya. Saya sebenarnya udah lagi menghadapi dalam arti kata suasana sebentar lagi mau bahasanya berbuka ya, berbuka puasa kalau khususnya di wilayah Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin suasana sekarang ini masih siang ya, masih sore ya, masih siang hari. Tapi dengan suasana seperti ini saya ya sedikitnya tadi itu pengen ya promosi ya, berbagi cerita sedikit banyak yang Raden uraikan, siapa tahu di situ ada hikmahnya, ada kalian bisa ambil. Ini mah enggak, ada aja godaan, ada aja yang namanya penghalang. Jadi seolah-olah saya ini benar-benar sulit untuk menghadapi orang-orang curut seperti dia. Ya. Jadi seharusnya saya ini banyak-banyak nahan diri aja lah. Jadi kalau saya bisa menahan diri, ya berarti saya bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri. Biasanya kalau orang sudah seperti itu, insya Allah sahabat ya, jangankan bahasanya dari lingkungan ada di sekitar, dengan hubungan tautan ikatan yang namanya lingkar tiga, laut, udara, dan daratan, insya Allah akan terhubung, tersambung. Dan kalau tidak percaya, bisa kalian buktikan. Nih, pala Prabu segini. Hentikan sih, sakit sih. Sakit hentikan. Hentikan. Ini orang-orang yang sok-sok hebat. Sakit dari kepala sih. Hentikan. Hentikan, setan kau belis. Ini orang sok-sok jago. Saya memang jago, setan kau. Rasakan kau sekarang. Hentikan sih. Saya sebenarnya nggak mau melakukan seperti ini. Aduh, ampun sih. Ampun sih. Kau ampun. Ampun sih, ampun. Kau mau pamer sama saya? Hah? Kau datang ke sini seolah kau mau nganggung-nganggungkan apa? Iya. Bos kau itu. Memang bos gua hebat. Aduh, sakit. Hebat. Kau. Apa kau? Hebat dari mana bos kau atau orang itu? Hah? Dari mana? Apa? Dihebatan. Sudah saya bilang Prabu, jangan kau ancam-ancam saya. Jangan kau bawa berita seolah-olah yang katanya Mat Barong itu paling hebat. Ya. Sudah saya katakan Prabu, di alam dunia ini tidak ada yang namanya manusia hebat. Ya. Mana? Mat Barong. Apakah dia itu sudah tidak makan nasi lagi? Jangan-jangan saya tawarin nasi Padang nanti mau dia. Dia tak akan nasi Padang dia. Jadi janganlah kau bangga-banggakan yang namanya kau agung-agungkan Mat Barong itu di hadapan saya. Iya. Dia hebat. Lah, walaupun dia hebat,
hebat, sakti, kuat, punya ilmu. Terus maksudnya kau mau hadapin saya, Iya. terus mau ngabisin saya. Betul. Ya salah saya apa emang selama ini? Salah kau Hmm. itu Hmm. sudah menghalang-halangi kegiatan saya, niat saya. Hmm. Ayo kau mengapa kau? Saya mau ingin membangun hotel-hotel, membangun restoran dan kafe-kafe yang kelas, yang berkelas gitu ya. Hmm. Nah, kau menghalanginya. Kenapa kau menghalangi itu? Niat saya bagus, baik. Setan kau. Aneh kau ini Prabu. Ya, sudah jelas-jelas lahan bukan milik kau, kau mau bangun tempat yang begitu bahasanya, yang dilihat jelas, dipandang nyata, bukan membawa manfaat, ya. Yang ada juga membawa maksiat. Apa? Bangun hotel, bangun karaokean, bangun room, tempat-tempat beliar, Ya. diskotik seperti itu di lahan orang. Siapa yang bicara tempat maksiat? Tempat maksiat itu jikalau kita memaksa, kalau mereka mau sama mau, itu bukan maksiat, itu si Raden. Apa itu namanya? Sah-sah saja. Oh begitu, sah-sah Ngerti nggak saja. kau? Oh iya iya. Kenapa? Kau ingin? Ayo ikut saya. Saya kasih. Mau berapa hari kau mau pakai silakan. Bagus-bagus Raden. Kau daripada kau nanti kau tewas, lebih baik ikut saya. Ya. Saya bukan tidak bahasanya tergiur dengan bujuanmu Prabu ya, tapi dengan niatmu saja seperti itu sudah jelas menyerumuskan, bahkan menyesatkan diri saya. Tidak. Saya tidak akan menyesatkan diri. Tidak dari mana? Tidak. Coba kau bayangkan, kau kasih seperti itu, kau suguhi, kau kasihkan tempat. Emang kita nggak berdosa seperti itu? Si Raden, tidak ada dosa si Raden, dan jangan dibayangkan. Hajar langsung, sikat langsung, jangan dibayangkan. Kalau dibayangkan itu apa ini, apa itu, sikat langsung saja si Raden. Waduh. Enak benar si Raden, ya, mantap. Kan yang lebih bagus itu kan kalau sudah sah, kalau belum sah gimana? Tapi yang paling enak yang belum sah si Raden. Iya. Kalau belum yang sah. sudah sah itu sering bau terasi. Bau terasi. Iya. Lucu sahabat ya, lucu sahabat ya. Semakin lama Prabu ini semakin gela, edan kalau kata orang tuh, gelo. Enak. Siapa yang bilang? Jadi gimana saya nggak menghalangi, gimana saya nggak bertentangan kalau mereka mengadakan tempat-tempat seperti itu? Ya jelas dong, saya nggak mau ya. Kalau dia mau pengen mendirikan tujuan bahasanya pondok pesantren ya, pengajian hijib-hijib begitu ya, saya juga mendukung ya, mendukung. Artinya dia pengen ada niat baik seperti itu. Kau mendukung ya? Tapi kalau dibuat tempat-tempat seperti itu, ya jelas dong. Ya, jangankan saya ya, mungkin yang awam juga, mungkin sahabat-sahabat melihat pun ya nggak mungkin lah akan menerima begitu saja bahasanya kan. Pasti, apalagi yang perempuan-perempuan. Kalau saya buat asrama putri begitu, dan kau si Raden, kau begitu melihat, yang mana ya, katanya begini-begini. Edan, Saking cantik-cantiknya si Raden. edan. Kau Wong edan iki ya. Wong edan. Jadi semakin lama dia semakin edan. Jadi Apa? maksudnya dia sama Mat Barong itu seperti itu. Begini saja Prabu ya. Kapan kau akan hadirkan? Kapan kau akan hadapkan saya dengan Mat Barong itu? Udah gitu aja. ada waktunya nanti kuhadapkan dia dengan kau. Ya terserah kau. Mau kau hadapkan di mana? Di sini. Wah, mau di sini, Iya. mau di mana saya jabanin ya, saya tunggu. Iya. Tunggu kau di sini. Iya, saya tunggu. Tapi ingat Prabu ya, jangan nanti kau sombong-sombong, kau agung-agungkan nanti berhadapan sama saya buat peyek ketupat nanti dia. Kau yang akan dibuat ketupat. Ngerti nggak kau si Raden? Jadi jangan kau bangga-banggakan. Emang udah sakti bener apa? Memang sakti beneran dia. Hebat.
Iya. Badannya besar. Badannya besar. Iya. Ya kau sepertinya sudah tahu lah. Mat Barong. Mat Barong. Iya. Oh, badannya besar. Iya. Hebat. Hebat. Kuat. Kuat. Tiada tanding. Ya ada tanding seluruh jagat Nusantara ini. Artinya Bahkan sudah ke luar negeri. sampai luar negeri. Iya. Jaringannya banyak. Jaringannya banyak. Oh, jangankan bahasanya ditembak. Dibom pun nggak apa-apa. Bom pun tidak apa-apa, pakai nuklir segala macam itu. Kecil. Kecil. Ya. Waduh, nggak bakal tembus. Nggak akan tembus. Saking hebatnya. Saking hebatnya. Ya. Luar biasa. Bukan tidak akan mati dan tidak akan kena peluru dia. Oh, nggak betul kenapa? Ya. Yaudah, bagaimana kalau nanti ketemu saya kita damai-damai aja, nggak usah ada keributan. Boleh. Hah? Boleh. Yang penting tempat diberitahu dengan saya. Ya terserah kau mau di tempat mana. Hah? Tempat apa maksudnya? Tempatmu, lahanmu, Ya, nggak kasih dengan bisa. saya. Enak bener. Kita santai-santai saja. Lahanmu buat saya. Mau saya buat hotel-hotel mewah-mewah. Enak bener. Enak bener sahabat ya. Ya. Lucu nggak sahabat? Hah? Yang nggak lucu. Nah, Hmm. artinya begini Prabu. Kalau memang seperti itu, artinya jahat niat kau. Hah? Niat saya tidak jahat. Bagus. Bagus dari mana? Saya sudah katakan datang ke saja Mat Barong, Ya sudah, hadapkan kalau sama begitu saya akan pergi. Hah? Saya akan kasih tahu dengan Mat Barong. Kenapa kau pergi ketakutan? Hah? Bukan takut. Katanya suruh menyampaikan. Suruh ngajak Mat Barong ke sini. Ya kapan waktunya? Saya pengen dengar dulu. Kapan waktunya? Hah? Kau tentukan harinya, waktunya? Hah? Harinya dan waktunya. Kemungkinan ya sehari atau 2 hari lagi. Kau akan datangkan. Saya akan datangkan dia. Nah, kenapa nggak hari ini sekarang ini? Emang lagi ngapain dia? Dia lagi di gunung. Oh, di gunung. Iya. Berarti orang gunung dong dia. Iya. Berarti nggak bisa tahu apa-apa. Ya, kalau masalah itu dia hebat. Dia bisa ini apa? Kalau sama perempuan, hebat dia. Nggak, pintar sekali kau bujuk dia itu. Gimana caranya kau bujuk supaya kau rayu dia, kau ajak dia? Cik, Hmm. dia itu kan di gunung itu kan jarang sekali melihat wanita-wanita cantik itu. Setelah dia turun gunung, waktu itu saya rayu dan saya kasih tahu, ini buat kamu, ini buat kamu seru, ini buat kamu. Buat apa? Ya buat dimprut temenin dia. Ini edan kau. Astagfirullahaladzim ya. Dia apa katanya? Ini betul-betul ini Prabu. Wah, hebat Prabu. Tuh, ada yang komentar Prabu. Prabu apa itu? Komentar Prabu dari dulu jahat kok nggak pernah baik-baik. Tuh. Kenapa dia bilang-bilang Jadi jahat? mereka ini menyoroti, melihat, menyimak selama ini dengan kelakuan kau Prabu. Maksud mereka itu nggak salah loh. Apa maksudnya? Ya apa asalahnya kau ini? Ingin dengan saya? Sadar, taubat, kan begitu. Ya ingin dengan saya. Apalagi tuh ya itu yang perempuan tuh. Perempuan ingin dengan saya. Mana ada? Hari. Prabu hebat loh. Nih, banyak komentar. Kau dengerin ya. Apa? Assalamualaikum dari Rotmina. Assalamualaikum Cik hadir. Ya. Salam sehat. Oh iya, terima kasih. Ada lagi nih. Dari Saparani. Oh ya, sayang, terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, panjang umur, rezeki, amin. Apa begitu? Memang sudah sehat, rezekinya banyak, mau ngapain? Herniati. Mampusin aja, Cik. Oh iya, mampusin ya. Apa kau? Asal bicara mampusin aja. Seru sekali ya, mampusin aja. Setan kau Herniati. Kau yang kumampuskan. Iya. Kalau kau itu tidak punya suami, kau yang kumakan sekalian. Setan kau. Bikan kau. Awas kau. Kau belum tahu dengan Prabu. Siapa saja dimakan dengan Prabu. Apalagi kau Hermedi. Nih, Pajri katanya. Assalamualaikum Cik. Datang lagi curut got itu tuh. Apa ada urusan apa kau Pajri? Dia udah tahu kalau kau curut got. Ada urusan apa kau Pajri? Sini kau kalau memang kau mampu melawan Prabu. Setan kau. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Biar nanti saya siksa dia nanti. Herniati udah tua kok Prabu nggak tobat kau katanya. Tua juga masih mampu kalau untuk ini kau. Setan kau. Yati. Assalamualaikum Cik. Support selalu. Amin. Surabaya hadir. Terima kasih. Wah, ini nih dari Yati. Itu OD
GJ hadir lagi. Ya. Si Prabu katanya. Udah GJ juga kan buat kamu, ya Teh. Hah? Hah? Kau belum tahu kemampuan Prabu. Hah? Kemampuan apa? Kemampuan utrut. Memang Ngerti belis. nggak kau? Hah? Susah kalau memang belis ya sobat ya. Ya memang saya belis. Mau apa? Hah? Memang cekek dulu dia nih biar bisu dulu ya. Saya bungkam dulu. Banyak omong. Astagfirullahaladzim ya. Kita lanjut sahabat ya. Saya bacakan komentar kalian ya. Dari Dedek ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam dari Ciamis. Terima kasih sudah hadir ya. Didin ya, terima kasih Kang Didin. Assalamualaikum Abung Barat, Lampung Utara, Kota Bumi. Terima kasih ya, Kota Bumi, Abung ya. Ya. Ini dari Pak Oli. Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam. Ya. Prabu itu mengedan. Iya, selama ini mengedan. Kalau orang sehat nggak mungkin seperti ini. Makanya saya bisukan dulu dia. Biar bisa ngomong. Pusing saya ngedengerinnya. Ya. Yati, udah Cik nggak usah dengerin omongannya. Emang apa itu? Prabu itu ODJG ya. Puasa-puasa. Bener. Bener. Terima kasih ya. Igo, ya terima kasih Cik Raden. Salam sehat ya, terima kasih Yati ya. Dari Igo. Mary, Cik, kalau Prabu tidak berubah terus, dia lebih baik kubur aja hidup-hidup. Nggak perlu saya kubur-kubur hidup-hidup ya. Dia lagi hidup ini saya siksa ya, dan nanti ya. Iya, dia masih membawa berita mengagungkan bahasanya ada orang yang namanya Mat Barong itu mau menghajar Cik Raden. Dengan kepuasan dia selama ini rasa dendam sama saya, akibatnya dia seolah-olah paling hebat lah. Gak apa-apa lah. Mary ya, terima kasih Mary ya sudah support Cik Raden ya. Yati terima kasih. Teguh, Prabu bisanya cuman koar-koar iya. Sarti ya. Assalamualaikum Cilacap. Waalaikumsalam Cilacap. Di mana Cilacapnya? Saya pernah di Gua Sela ya. Kalau Cilacap Gua Sela, insya Allah nanti Cik Raden hijrah ke sana, mampir jaroh ke sana ya. Ya, pusing saya ngeliat Prabu ya. Apa kau? Kenapa? Kok saya sampai diam saja? Ya biarkan. Tidak bisa bicara. Iya, Hah? biarkan aja. Kalian, kau. Pergi nggak kau? Kau. Setan kau. Tunggu kau. Kenapa tunggu? Awas kau ya. Iya. Kau. Hah. Astagfirullahaladzim. Luar biasa sahabat ya. Godaan di bulan suci Ramadan. Oke. Siapa tahu nih sahabat ya, saya iklanin yang pesan mau minyak pemikat, minyak khusus ini dari Mani Gajah, ini ada bunga sereh, ini untuk usaha, ini untuk segala serbaguna, baik dari sihir maupun dari apa. Kalau kalian sudah pakai ini luar biasa. Kalau ketemu perempuan kalian tinggal oleskan lengket, tapi jangan salah jalan ya. Kalau mau untuk cari jodoh, insya Allah hakul yakin ya, yakin kepada Allah dengan media dari Cik Raden. Nah kalau madu, mungkin kalian sudah tak asing, Cik Raden ciptakan madu sendiri dengan kekuatan ruqyah, doa. Kita memohon kepada Allah langsung, garam ruqyah buat mandi, buat membuka aura, gendam segala usaha urusan, insya Allah dengan garam ini ya. Caranya gimana Cik? Cukup hubungi saja Cik Raden di nomor 0821 5006 3346 ya. Mudah, simple, gampang. Harganya berapa Cik? Kalau untuk Indonesia 300.000 kalian sudah mendapatkan 2 madu dan 1 serbuk serbuk sati ya. 400.000 bisa pesannya, 200.000 bisa. Bahkan kalau setiap kalian pesan yang belum jadi anggota member, itu sudah menjadi anggota member Cik Raden ya. Jadi kalian sudah menjadikan grup, siapa tahu di situ ada sedikit kegembiraan, informasi, kabar penting dengan kejadian-kejadian apa yang mau Cik Raden hadapi. Apalagi kalian mau komunikasi, konsultasi ya. Bahkan Cik Raden sudah sering mengatakan, apabila kalian membutuhkan pertolongan, artinya sudah berobat kemana-mana, baik penyakit medis maupun non medis ya, tidak kunjung-kunjung sembuh ke dokter, rumah sakit, cukup sama Cik Raden. Nggak perlu Cik Raden datang ke rumah kalian. Cik Raden
pun nggak mengharapkan kalian datang juga ke tempat si Raden. Cukup kita video call. Apa keluhan, apa permasalahan, apa yang menjadi kendala kalian, saya akan bisa mendeteksi, terawang secara jelas. Di situ saya akan berinteraksi, di situ saya akan jelaskan bagaimana solusi, bagaimana caranya, ya. Lahir maupun batin ikhlas ridho. Amanah ini sudah waktunya, wayahnya saya jalankan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan kita buat kita semua, demi untuk kita saling tolong menolong, khusus kepada subscriber, saudara-saudara dimanapun kalian berada, ya, luar negeri maupun dalam negeri, ya. Mungkin itu saja, karena ini waktu sudah sebentar lagi kita mau berbuka. Si Raden pamit dulu, si Raden akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.